Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 3 dari nyanyian tambahan, 3 nyanyian tambahan. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kembali atas. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Chorus sekali lagi. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan
dukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih karunia-Mu mengenalmu dan ku tahu namamu, dan Engkau akan menerima kasih karuniaku. Kemurahan-Ku cukuplah menyertai hidupmu. Aku akan memberikan ketentraman padamu. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang daku selalu. Bila Kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Dua. Ya Tuhan, Kau kenal namaku, dan Kau kenal hatiku. Sekarang kiranya ku dapat kasih karunia-Mu. Nyatakan jalan-Mu padaku, supaya aku hidup, agar ku tetap menerima kasih karunia-Mu. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang daku selalu. Bila Kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Ayat yang ketiga. Akulah Allah Maha Kudus,
bersamamu di surga. Aku pun berdiam di dalam setiap hati yang hancur. Aku selalu pegang tanganmu dan membimbing hidupmu. Setiap saat ku limpahkan kasih karuniaku. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang daku selalu. Bila kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Haleluya. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu. Menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Masih kita bertitik tolak dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi sekali lagi ada dua sistem, yaitu yang pertama sistem dunia, mau menjadi besar, mau menjadi yang utama, mau menjadi yang terpenting, mau menjadi yang lebih utama, tetapi dengan cara yang tidak benar, yaitu lewat bertengkar, lewat berdosa, lewat memfitnah, lewat menjegal, dan seterusnya. Maka akibatnya direndahkan, bahkan sampai binasa selama-lamanya. Tetapi sistem kerajaan surga, yaitu mau menjadi besar lewat proses menjadi kecil, menjadi kecil sampai menjadi yang terkecil, sehingga satu kali waktu akan menjadi yang besar. Ini artinya adalah sampai masuk kerajaan surga. Anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi yang terkecil ini nanti menjadi yang besar, ini artinya sampai masuk kerajaan surga. Kemudian yang kedua, untuk menjadi yang terbesar sampai masuk kerajaan surga harus menjadi yang termuda. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian yang terakhir, untuk masuk kerajaan surga harus menjadi yang terakhir. Nah, terakhir.
Terakhir. Apa itu arti yang terakhir ini? Arti yang terakhir karena ini dikaitkan dengan pelayanan. Pelayanan yang terakhir ini adalah pelayan yang memiliki tanda 1 jam. Jadi kehidupan yang dikatakan terakhir ini adalah pelayan Tuhan yang memiliki tanda 1 jam. Kemudian yang kedua, ini yang kita pelajari ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci kemarin, yaitu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 19. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi istilah terakhir adalah pelayan Tuhan yang bekerja lebih banyak. Yang bekerja lebih banyak, bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Lebih giat. Ini istilah terakhir. Jadi kalau mau masuk kerajaan surga, terutama dikaitkan dengan keadaan kita di akhir zaman, maka kita harus menjadi terakhir, menjadi pelayan yang bekerja lebih giat, bekerja lebih keras. Di dalam kisah 1 Korintus 15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi yang paling akhir Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi sekali lagi, terakhir ini sama dengan pelayan Tuhan yang bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras. Lebih keras. Ya, lebih keras ini bisa lebih rajin kalau dikaitkan dengan ketekunan, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, dan seterusnya. Maka akan terjadi peningkatan. Kemarin kalau soal iman ini yang meningkat terus, kasih yang terus meningkat, dan seterusnya. Pelayanan terus meningkat. Nah, seperti itu. Ini istilahnya yaitu bekerja lebih keras. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Rasul Paulus bisa bekerja lebih keras? Ini kita mencontoh meneladan dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus bisa bekerja lebih keras. Jawabannya adalah sebab Rasul Paulus mendapat kasih karunia Allah. Rasul Paulus mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah ini adalah pemberian. Kasih karunia itu pemberian. Pemberian dari Tuhan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Ini yang namanya kasih karunia atau anugerah Tuhan. Kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang bentuk kasih karunia. Nah, bentuk kasih karunia. Ini karena dikaitkan dengan pelayanan, ini salah satu bentuk kasih karunia. Saya tunjukkan 2 saja pagi hari ini bentuk kasih karunia. Yang pertama, kita masih bisa bekerja. Artinya kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Ini merupakan kasih karunia Tuhan. Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-6. Ini saya tunjukkan tentang Israel. Israel yang sebenarnya boleh menjadi imam-imam. Kamu akan, berarti akan itu masih akan terjadi, masih belum terjadi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel secara jasmani. Jadi sebenarnya yang menjadi imam-imam, artinya kehidupan yang beribadah melayani Tuhan, ini hanya terbatas Israel secara jasmani. Nah, tadi saya katakan, bagi kita bangsa kafir,
Kalau kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang besar, merupakan kasih karunia Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang ke-4, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sudah menjadi imam, ini diingatkan bahwa dulu kamu gelap, tetapi mendapat kasih karunia sampai sekarang menjadi imam-imam. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, memang bangsa kafir, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tidak mendapat belas kasihan, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, mendapat belas kasihan. Jadi artinya bangsa kafir bisa beribadah melayani Tuhan. Ini merupakan satu anugerah Tuhan, atau sama dengan anugerah Tuhan, sama dengan kasih karunia Tuhan, Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, harganya sekarang. Jadi kasih karunia Tuhan memberikan kasih karunia untuk kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, bukan main-main. Harganya adalah Yesus sampai harus dibuang menjadi batu penjuru, tapi dibuang. Nah ini Israel menolak sampai Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan, mendapat kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini jadi bentuk kasih karunia, kita bisa bekerja. Artinya kita bisa menjadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, bentuk kasih karunia yang kedua, kita membaca lebih dahulu dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi bentuk kasih karunia Tuhan, yaitu yang kedua ini adalah kita masih mendapatkan perpanjangan umur, artinya masih mendapat kesempatan untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan berikan perpanjangan umur, mau apa yang mau dilakukan? Nomor 1 adalah saya mau beribadah melayani Tuhan. Jangan yang lain-lain dulu, saya mau ngelencer. Boleh, bukan dilarang mau ngelencer, mau bepergian, boleh. Tapi nomor 1, saya mau beribadah melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi saya katakan pergi-pergi ya. Jadi itulah ngelencer atau pergi-pergi itu. Jadi itulah. Kalau diberi perpanjangan umur adalah waktu bagi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Tadi dikatakan hari ini hari perkenanan. Jadi kapan kita beribadah melayani Tuhan yang berkenan? Ya hari ini, artinya selama Tuhan masih memberikan perpanjangan umur ini. Jangan nunggu sudah tidak ada umurnya, saya mau ibadah ya.
Sekarang ini waktunya. Mau beribadah melayani sekarang ini. Mumpung waktu ini adalah waktu perkenanan, mumpung waktu ini adalah waktu penyelamatan. Jadi kalau setelah hidup ini artinya sudah umurnya sudah dibatasi oleh Tuhan, mau beribadah lagi ya sudah tidak ada gunanya. Oh, aku sudah mau baik ini, tapi sudah mati, sudah umurnya sudah sebatas sampai di situ. Kemudian setelah mati masih mau ini mau itu, ya sudah tidak ada gunanya. Lalu dikatakan sekaranglah waktunya, hari perkenanan. Sekarang waktunya hari penyelamatan itu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini jadi kasih karunia ini dari Tuhan lewat dia mati di kayu salib. Nah, kita mendapat kasih karunia ini kita bisa bekerja. Bentuknya kita bisa bekerja, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Bentuknya yaitu kita diberi perpanjangan umur. Jadi perpanjangan umur yang Tuhan berikan adalah supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan, bukan sembarang kerja. Ya, sekali lagi, tadi Rasul Paulus mendapat kasih karunia, dia bekerja bukan aku bekerja, bukan aku lebih giat. Nah, tunjukkan. Jadi kita bekerja tidak sama dengan kita 10 tahun yang lalu kita bekerja. Dulu saya melayani Tuhan 10 tahun yang lalu bagaimana? Sekarang tidak boleh sama dengan yang seperti itu. Lebih giat, lebih keras, lebih baik. Ya, begitu. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi jangan sampai justru menurun. Dulu 10 tahun yang lalu begitu baiknya. Nah, sekarang bagaimana? Merosot semuanya. Jangan. Ayo. Kalau pagi hari ini kita merasa bahwa sudah terjadi kemerosotan, tidak lagi ada istilah bekerja keras lagi. Tidak ada lagi pelayan. Kalau dulu melayani tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Oleh capek tidak bisa. Oleh jarak tidak bisa. Sekarang bagaimana? Tidak capek, tidak ada kesibukan, ya tetap tidak beribadah, tidak melayani. Jangan sampai ini mensia-siakan kasih karunia. Dan ada satu hukuman, jangan lupa. Kalau kehidupan itu menyia-nyiakan kasih karunia Allah, maka ada hukuman yang harus dia terima. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang terakhir, kalau pagi hari ini saya mau bekerja lebih keras karena kasih karunia, ini saya bekerja lebih keras, apa hasilnya? Ya, kita baca tadi ayatnya yang ke 2 Korintus 6 tadi, ayat 1 sampai ayat 2 kita baca ulang. Ayat 1 ayat 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi waktu perkenanan ini, kalau kita bekerja lebih keras, maka firman Tuhan, aku akan mendengarkan engkau. Nah, apa istilah aku mendengarkan engkau? Berarti kita yang mengeluarkan suara, kita yang berdoa, kita yang memohon kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seru doa kita. Nah ini, jadi kalau bekerja lebih keras ini bukan berarti menghabiskan waktu ini. Bukan. Justru kita memanfaatkan waktu. Supaya apa? Saat kita berdoa, saat kita berseru, saat kita berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seru doa kita. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Lanjut, setelah doa dijawab, kemudian pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya, sekarang waktu penyelamatan, Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan menolong kita? Yaitu Tuhan menolong, dia dapat menolong kita. Dapat. Artinya dapat itu tidak terbatas oleh masalah apapun. Dia dapat. Kalau anak mengerjakan soal, dia dapat. Dapat. Mau soalnya dibentuk model apapun juga, mungkin soal cerita yang sulit, tapi dia dapat mengerjakan, itu dapat. Tetapi bagi Tuhan tidak hanya cukup dia dapat menolong, tapi juga dia menolong tepat pada waktunya. Dapat tapi tidak tepat ya. Dapat mengerjakan, tapi setelah waktunya habis, ya dapat 0 dia, tidak digarap karena tidak digarap semua soalnya. Tapi kalau dia dapat dan tepat waktunya,
Nah, baru ada hasilnya. Nah, itulah sebabnya. Kalau pagi hari ini kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia, kita bekerja lebih keras, maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan terakhir, Tuhan menyelamatkan pada waktu aku menyelamatkan. Tolong tunjukkan kembali tadi ayat terakhir. Ayat terakhir. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nah, pada hari penyelamatan, menolong engkau artinya kita selamat, tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi kita masuk kebahagiaan mulai dari pesta nikah anak domba Allah, kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Ayo, mohon kekuatan dari Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita mendapat kasih karunia Tuhan, jangan lupa bekerja lebih keras. Tapi kalau ini, enggak, ini ya bukan kasih karunia ini. Aku ya layak memang, aku kalau melayani gini ya memang laku itu layak aku. Ya, tidak hidup dalam kasih karunia itu. Tidak hidup dalam kasih karunia, tidak ada pertolongan. Tapi kalau hidup dalam kasih karunia, bahwa kita merasa bahwa jabatan pelayanan, kita bisa beribadah, ini kasih karunia. Kita masih mendapat perpanjangan umur, ini kasih karunia. Ayo bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi nomor 3 dari nyanyian tambahan. Nomor 3 dari nyanyian tambahan. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan sampai kita berlutut. Kesempatan pagi hari ini, jika kita masih mendapat perpanjangan umur, beribadah melayani dengan lebih giat. Bukan kita memboroskan waktu, tapi kita memanfaatkan waktu supaya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan mendengar seru doa kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Semua menjadi pelayan Tuhan yang bekerja makin hari makin keras, makin giat. Kau mendengar seru doa kami, Kau menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri. Yang sempurna telah kuterima, kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Angkat kedua tangan kita ke atas. Haleluya. Pagi hari ini jika mau, saya mau bekerja lebih keras, lebih giat. Haleluya. Mohon kemurahan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Justru Tuhan mendengar seru doa kita. Haleluya. Kita mendapat pertolongan, kita diselamatkan, sementara dunia dalam hukuman, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan, masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman dalam hati kami semua, turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penyebaran firman lewat Facebook, lewat YouTube. Urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman, pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Pembiayaan semuanya Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC,
jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga praktek dokter, waralaba, Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, proses pembelian tanah, Tuhan tolong. Proses perizinan usaha, semuanya Tuhan tolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepanen, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan Tuhan tolong Saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Bu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Oma, Bapak Agus, Esra, Ibu Nilamika Samuel, juga Ibu Yuni, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Mul, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamah semuanya Tuhan, anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, Busitorus, keluarga Bapak Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, keluarga Eli Tiopan Purba, Tuhan tolong semuanya. Juga lain-lain saudara kami Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, jamah mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh pilur-pilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kerinduan seorang ibu, keluarga yang tergembala dengan baik Tuhan tolong. Demikian juga keluarga Ibu Kom-Kom Situmorang bersama anak-anak berikan kekuatan, Ibu Hotmada Siregar bersama anak-anak berikan kekuatan, keluarga Bapak Siregar juga berikan kekuatan Tuhan. Semua Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan, campur tangan di dalam setiap persoalan permasalahan dihadapi, sehingga berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.